saya Gratia Panggarapan dari kelas 1 B9 dengan NIM 220611020669. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar manajemen yang diberikan oleh Dr. Imelda Juliana Oki, SEMP. Pada saat ini saya akan membahas materi ketiga mengenai pengambilan keputusan dalam organisasi. 1. Pendahuluan. Kehidupan seorang pemimpin dipenuhi dengan serangkaian pembuatan keputusan untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi dalam lembaga organisasinya. Seorang pemimpin harus membuat keputusan atau tindakan apa yang seharusnya diambil atau paling tidak menugaskan orang lain untuk memutuskan. Kegiatan-kegiatan pelaksanaan hasil keputusan tersebut biasanya dipimpin oleh pimpinan dan dilaksanakan oleh anggota-anggota lain. Pembuatan keputusan adalah bagian kunci kegiatan seorang pemimpin. Kegiatan ini memainkan peran penting, terutama bila seorang pemimpin melakukan fungsi perencanaan. Perencanaan menyangkut keputusan-keputusan yang sangat penting dan jangka panjang yang dapat dibuat oleh seorang pemimpin. Dalam proses perencanaan, pemimpin hendaknya memutuskan tujuan dari organisasi yang akan dicapai, sumber daya yang akan digunakan, dan siapa yang akan melakukan tugas tersebut. Di dalam sebuah organisasi, tentunya setiap individu memiliki perilaku yang berbeda-beda. Dalam pengambilan keputusan itu sendiri juga sangat berkaitan dengan yang namanya persepsi. Persepsi seseorang juga sangat penting dalam merumuskan perencanaan pengambilan keputusan. Pentingnya bagi kita memahami persepsi dan pengambilan keputusan individu dan pengaruhnya terhadap sebuah keputusan yang dicapai. Jika kita ingin memahami perilaku organisasi kita, maka seharusnya kita harus memahami perbedaan persepsi dan kepribadian dari individu-individu yang ada di dalam organisasi. Karena di dalam organisasi memiliki kepribadian yang berbeda-beda dan kepentingan yang berbeda. Oleh karena itu, pembahasan persepsi dan pengambilan keputusan sangat penting dalam upaya mencapai keputusan yang diinginkan. 2. Pembahasan tipe pengambilan keputusan. Tipe pengambilan keputusan atau decision making adalah tindakan manajemen dalam pemilihan alternatif untuk mencapai sasaran. Keputusan dibagi dalam 3 tipe, yaitu 1. Keputusan terprogram atau terstruktur, 2. Keputusan setengah terprogram atau setengah terstruktur, ketiga keputusan tidak terprogram atau tidak terstruktur. Di sini kami memakai tipe keputusan terprogram karena menurut kami ini cocok dengan tipe pembahasan kami, yaitu pengambilan keputusan dalam organisasi. Proses pengambilan keputusan merupakan proses pada dasarnya berkaitan dengan urutan langkah yang mengarah pada hasil tertentu, sehingga di dalam proses pengambilan keputusan tidak akan terlepas dari 1. Intelligence atau penyelidikan, yaitu pencarian kondisi yang memerlukan keputusan. 2. Desain atau rancangan, yaitu dengan pengembangan dan analisis terhadap berbagai kemungkinan tindakan. Ketiga, yaitu choice atau pemilihan, yaitu yang berkenan dengan pemilihan tindakan yang sesungguhnya. Gaya pengambilan keputusan. Gaya kepemimpinan dan gaya hidup adalah dua di antara contoh gaya yang mempengaruhi dalam mengambil keputusan. Seperti halnya gaya atau perilaku kepemimpinan yang ditampilkan oleh seseorang di dalam melakukan pengambilan keputusan pun bermacam-macam. Menurut Carl Jung 1923, seorang psikolog telah mengidentifikasikan 4 fungsi dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan, yaitu 1. Penginderaan, yaitu yang berkaitan dengan tendensi untuk mencari fakta, bersifat realistis, dan melihat sesuatu dalam perspektif yang objektif. Karenanya fungsi ini menempelkan nilai yang tinggi pada fakta yang dapat diverifikasi oleh penggunaan pencendera, menyukai rutinitas dan presisi. 2. Intuiting atau
komunikasi, yaitu berkaitan dengan tendensi untuk mencoba mengungkap kemungkinan-kemungkinan berguna mengubah cara mengenali sesuatu, menyukai situasi yang baru dan unik, tidak menyukai hal-hal yang bersifat rutin, detail, dan presisi. Thinking atau pemikiran adalah tendensi untuk mencari hubungan sebab akibat yang sistematik untuk dianalisis secara utuh dan membedakan dengan tegas antara yang benar dan yang salah, dan pemikirannya bertumpu pada proses kognitif. 4. Feeling atau perasaan, yaitu tendensi untuk mempertimbangkan bagaimana perasaan diri sendiri dan orang lain sebagai akibat dari keputusan-keputusan yang dibuat. Dalam hal ini, perbedaan-perbedaan antara yang baik dan yang buruk, bernilai dan tak bernilai, dan ia menggantungkan diri pada proses efektif. Metode-metode pengambilan keputusan. Metode kuantitatif mendasarkan keputusan pada penilaian objektif yang didasarkan pada model matematika yang dibuat. Umumnya, metode pendekatan kuantitatif dalam pengambilan keputusan yang menggunakan model-model matematika. Matematika sudah ditemukan oleh manusia ribuan tahun yang lalu dan telah banyak digunakan dalam banyak aplikasi. Untuk kasus yang lebih kompleks, tentu saja dibutuhkan model matematika yang lebih rumit. Kreativitas dalam pengambilan keputusan. Dalam mengambil sebuah keputusan juga membutuhkan kreativitas, yaitu kemampuan menciptakan ide-ide baru yang bermanfaat. Kreativitas penting dilakukan karena dengan melakukan hal tersebut kita dapat menilai dan memahami masalah lebih mendalam. Adapun hal-hal kreatif menurut Ismara 2009 yang dapat dilakukan pemimpin dalam mengambil sebuah keputusan ialah: 1. Tahap pertama yaitu orientasi masalah tersebut, yaitu merumuskan masalah dan mengidentifikasi aspek-aspek masalah tersebut. Tahap kedua yaitu preparasi. Pikiran harus mendapat sebanyak mungkin informasi yang relevan dengan masalah tersebut. 3. Ketika pemecahan masalah mengalami kebuntuan, maka biarkan pikiran beristirahat sebentar. Sementara itu, pikiran bawah sadar kita akan bekerja secara otomatis untuk memecahkan masalah. Tahap keempat adalah iluminasi. Proses yang berakhir karena si pemikir mulai mendapatkan ilham serta serangkaian pengertian yang dianggap dapat memecahkan masalah. Tahap kelima adalah verifikasi. Melakukan pengujian atas pemecahan masalah tersebut. Apalagi gagal, maka tahapan sebelumnya harus. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam mengambil sebuah keputusan, tentunya pemimpin sebagai leader kelompok harus mampu mempunyai ide-ide kreatif dalam mengambil suatu permasalahan. Ide yang disampaikan pun harus berdasarkan keputusan yang rasional. Jadi, pengambilan keputusan sangatlah penting di dalam lingkup organisasi karena keputusan leader kelompok bisa mengambil acuan dalam menyelesaikan masalah. Saran dalam mengambil keputusan dalam organisasi, kita perlu mempelajari beberapa aspek yang sudah disusun dalam pembahasan tugas ini. Semua pasti tidak menginginkan